Insiden Wadas, Ganjar disarankan tiru gaya persuasif Jokowi pindahkan PKL Solo. Kelompok-kelompok preman, LSM dan berbagai kepentingan di sana menghalang-halangi petugas BPN untuk melakukan pengukuran. Bahkan mereka memprovokasi warga yang setuju dan akhirnya yang terjadi adalah bentrokan horizontal di antara warga yang setuju mayoritas dan kelompok kecil minoritas yang tidak setuju. Maka Ganjar jelas mengatakan bahwa beliau membuka lebar ruang dialog dan akan melibatkan Komnas HAM sebagai pihak yang netral dalam kasus ini. Untuk koordinasi dengan Komnas HAM telah dilakukan beberapa kali. Bahkan Komnas HAM sudah memfasilitasi dialog antara pihak yang pro dan kontra. Akan tetapi, masyarakat yang belum setuju belum hadir dalam pertemuan. Komnas HAM sampai mendatangi Desa Wadas untuk terus meyakinkan. Dengan begitu banyak fungsinya, bendungan bener di Wadas ini untuk kepentingan rakyat banyak di sekitar wilayah. Tapi tentu saja ada saja yang tidak suka kalau terjadi perubahan besar-besaran di suatu wilayah. Untuk membangun bendungan raksasa ini dibutuhkan material alam yang bernama andesit. Batu andesit ini banyak terdapat di Desa Wadas, sehingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menaikkan surat keputusan bahwa Desa Wadas menjadi bagian lokasi penambangan. Republika, Said mengingatkan jangan sampai insiden Wadas mengulang kasus pembangunan Kedung Ombo. Republika.co.id Jakarta. Presiden Partai Buruh Said Iqbal merespon insiden pengerahan aparat dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pengukuran lahan ini dalam rangka pembangunan bendungan bener di Purworejo. Said menyarankan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meniru gaya persuasif Presiden Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Said menuturkan, gaya persuasif Jokowi berhasil memindahkan ratusan pedagang kaki lima di Solo tanpa gesekan apapun. Meskipun hal itu membutuhkan waktu yang panjang, namun pendekatan yang dilakukan Jokowi disambut senang pedagang kaki lima di Solo. Bapak Jokowi sebagai Wali Kota Solo saat itu secara dialogis dan persuasif bisa memindahkan pedagang-pedagang kaki lima di kota Solo. Bahkan disambut gembira bagaikan festival atau karnaval. Cara-cara yang sama seharusnya bisa dilakukan dalam kasus bendungan bener yang akan dibangun yang salah satunya akan terkena terhadap Desa Wadas. Partai Buruh juga mengancam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat Desa Wadas. Said mengatakan, berbagai tindakan kekerasan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berlaku di Indonesia. Kami berharap dalam waktu secepatnya, pihak aparat keamanan dapat melepaskan, mengembalikan para ibu-ibu, para bapak-bapak yang tanda petik ditahan dan kami masih mencari keberadaannya, ditahannya di mana, tanda petik oleh aparat keamanan, petani dan masyarakat Wadas yang telah dibawa oleh aparat. Ucapnya, Partai Buruh juga menyerukan agar Kapolda Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah membangun kembali dialog dan pendekatan persuasif kepada masyarakat Desa Wadas. Said meminta agar Gubernur dan Kapolda Jawa Tengah untuk menghentikan dulu pendekatan keamanan di Desa Wadas. Tidak bisa dijadikan alasan pembangunan strategis yang bersifat nasional ini bendungan bener. Dijadikan alasan terjadinya kekerasan. Jangan sampai kasus Desa Wadas ini seperti terjadi di zaman Orde Baru yang kita kenal dengan kasus Kedung Ombo, ungkapnya. Dirinya juga sudah menginstruksikan kader Partai Buruh untuk memberikan bantuan baik material maupun moral kepada masyarakat Desa Wadas tanpa membawa atribut partai. Kader Partai Buruh juga diminta melakukan koordinasi dengan LBH Yogyakarta dan LBH Semarang untuk melakukan pendampingan kepada warga Desa Wadas. Bila mana kekerasan terus berlanjut, kami akan melakukan kampanye-kampanye secara terbuka menolak kekerasan terhadap warga Desa Wadas yang terdampak rencana pembangunan bendungan bener, tegasnya.